Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unitime. Kali ini saya mau bahas tentang pajak karbon atau carbon tax. Pengen tahu penjelasannya? Langsung saja kita belajar. Tentang pajak karbon, ya, karena tahun depan pemerintah akan menetapkan pajak karbon tersebut, ya, supaya kalian kenal, Anda paham, maka saya bahas materi kali ini dengan judul mengenal pajak karbon. Apa sih pajak karbon itu? Mengutip dari Wikipedia, pajak karbon atau carbon tax adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya. Bahan bakar hidrokarbon atau biasa contohnya bisa minyak bumi, gas alam, dan batu bara jika dibakar akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan senyawa lainnya. Di mana gas-gas tersebut mengakibatkan gas rumah kaca. Maksudnya itu gas karbon dioksida tersebut tidak bisa keluar dari bumi. Ya, dia terperangkap oleh bumi. Kenapa kok terperangkap? Karena adanya atmosfer. Jadi gas karbon dioksida tersebut dia tetap ada di bumi karena terhalang oleh atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Jadi tahu ya efek dari karbon tersebut apa ya, efeknya negatif sekali ya, buruk sekali bagi bumi. Maka dari itu adanya pajak karbon. Setelah itu, objek pajak karbon, yakni barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu dan pada periode tertentu. Jadi objek yang dikenai pajak karbon itu bisa dari kegiatan ini, barang atau aktivitas aktivitas di industri, kemudian dari emisi kendaraan bermotor seperti ini. Subjek pajak karbon, siapa yang akan dikenai pajak karbon gitu ya? Bisa orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Jadi bisa karena membeli, bisa juga karena aktivitas. Tujuan utama pajak karbon yang pertama adalah untuk meredam emisi secara nasional. Jadi harapannya ketika ada pajak karbon, seseorang itu akan mengurangi aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida seperti berkendara, industri, seperti itu. Yang kedua, mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Yang ketiga, transformasi sistem energi menuju sistem energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah mendorong penerapan teknologi rendah emisi. Ya, jadi sekarang ini sedang gencar adanya mobil listrik, sepeda motor listrik. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi tersebut. Dan negara-negara yang telah menerapkan pajak karbon, yang pertama adalah Finlandia, ya, dia menerapkan sudah sejak tahun 1990. Kemudian disusul di negara Swedia, Norwegia di tahun 1991. Kemudian di tahun 2012 negara Jepang juga mengikuti menerapkan pajak karbon. Diikuti lagi dengan negara Inggris di tahun 2013. Tiongkok tahun 2017 dan terakhir yaitu di negara Asia Tenggara, ini satu-satunya di Asia Tenggara yaitu negara Singapura, dia sudah menerapkan pajak karbon di tahun 2019. Nah, di Indonesia rencananya tahun depan yaitu tahun 2022. Di mana tarif pajak ini umumnya dikenakan mulai dari $1 per ton hingga 139 US dollar per ton. Ya, jadi tarifnya range-nya itu ya. Selanjutnya, pajak karbon di Indonesia itu mulai diterapkan oleh pemerintah yaitu tahun 2022. Kemudian, tarif pajak yang rencananya ditetapkan minimal Rp75 per kilogram karbon dioksida, ekuivalen CO2e atau satuan yang setara. Jadi cukup murah ya, seperti itu. Di mana rencana penetapan pajak karbon ini ada dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Jadi kalau Anda pengen belajar, ya pengen tahu pajak karbon itu tarifnya berapa dan lain sebagainya, bisa dibaca di
RUU KUP ini. Selanjutnya, menurut Direktur Eksekutif Institute of Essential Service Reform atau IESR Fabi Tumiwa, masih jauh dari rekomendasi Bank Dunia dan Lembaga Pendanaan Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF. Jadi IMF itu merekomendasikan pajak karbon untuk negara berkembang berkisar antara 35 US dollar sampai dari 100 US dollar per ton atau sekitar 507.500 rupiah sampai 1.400.000 rupiah dengan asumsi kurs 14.500 per US dollar per tonnya. Dampak negatif pajak karbon, ya jadi pastinya setiap kebijakan itu, setiap keputusan itu ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, saya jelaskan di tujuan ya. Itu terkait mengurangi emisi secara nasional, kemudian supaya mempercepat ya energi terbarukan dan lain sebagainya. Tapi ada juga dampak negatif dari pajak karbon sendiri, yaitu yang pertama, kenaikan harga lebih tinggi karena bertambahnya biaya produksi. Ya, karena perusahaan atau industri itu harus menambah biaya, yaitu untuk bayar pajak karbon, maka mengakibatkan harga-harga barang menjadi lebih tinggi. Yang kedua, daya beli masyarakat pun melemah karena tingginya harga barang. Jadi ini imbasnya dari tingginya biaya produksi ya. Yang ketiga, pengusaha sulit bersaing di pasar ekspor ya, karena harga barang tinggi, akhirnya ketika dia ekspor di luar negeri juga harganya juga mahal, akhirnya sulit bersaing. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan pengangguran. Jadi ini rentetan ya, secara nggak langsung karena biaya produksi tinggi, kemudian daya beli masyarakat menurun, otomatis tingkat produksi sebuah perusahaan juga akan menurun. Karena produksinya menurun menimbulkan pengangguran pastinya. Jadi perusahaan akan mengadakan PHK dan akhirnya mengakibatkan pengangguran. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan saya terkait dengan pajak karbon. Semoga bermanfaat buat kalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.